Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, selamat datang di channel kita yang bakal nemenin kamu menyelami dunia, spiritual, tauhid, dan makrifat. Di video kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang super menarik. Allah dan alam, hubungan spiritual yang dalam. Kita bakal lihat gimana alam itu bukan cuma tempat kita hidup, tapi juga cermin kebesaran Allah nih, yang bisa bikin hati kita makin dekat samanya. Jadi siapin kopi atau teh kalian, tarik napas dalam-dalam, dan yuk kita belajar bareng-bareng sambil merenung tentang ciptaan Allah yang luar biasa ini. Pengenalan makna alam dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, alam semesta bukan sekadar kumpulan materi atau fenomena fisik, melainkan merupakan ayat-ayat Allah yang syarat makna dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pemahaman ini didasarkan pada prinsip bahwa alam adalah manifestasi dari kekuasaan, kebijaksanaan, dan sifat-sifat Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat ini menegaskan bahwa alam bukan sekadar latar kehidupan manusia, tetapi juga medium untuk refleksi spiritual dan intelektual. Orang yang mampu merenungi fenomena alam akan menemukan petunjuk-petunjuk yang mengantarkan kepada pengenalan Allah. Alam dalam Islam dipandang sebagai cermin dari sifat-sifat Allah yang tak terbatas. Para ulama dan sufi menekankan bahwa alam adalah sanayat kauniyah, tanda yang dapat diamati oleh indera manusia dan dijadikan sarana untuk memahami kebesaran dan keesaan Allah. Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi besar, menjelaskan bahwa setiap makhluk dan fenomena di alam adalah manifestasi dari nama-nama Allah. Misalnya, matahari yang bersinar menandakan An-Nur, cahaya, lautan yang luas menggambarkan Al-Mutakabbir, Maha Agung, dan angin yang bergerak mengingatkan pada Ar-Rahman, Maha Penyayang. Dengan demikian, mengamati alam secara seksama menjadi bagian dari proses makrifat, yaitu pengenalan spiritual yang mendalam terhadap Allah. Selain itu, alam juga berperan sebagai sarana pendidikan spiritual. Setiap fenomena alam, mulai dari peredaran bintang, siklus musim, hingga kehidupan flora dan fauna, mengandung pelajaran moral dan spiritual. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, Sonabeni Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, hujan yang diturunkan Allah dari langit, dan Dia menghidupkan bumi sesudah mati, serta berbagai makhluk yang Dia sebarkan di bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Ayat ini menegaskan bahwa setiap ciptaan Allah memiliki hikmah yang dapat dijadikan pelajaran bagi manusia, asalkan mereka mau merenungkan dan memahami tanda-tanda tersebut dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Dalam kerangka tasawuf, alam juga dipandang sebagai sarana untuk zikir dan kontemplasi. Dengan berada di alam, manusia diingatkan akan keterbatasan dirinya dan kebesaran Allah, sehingga hati menjadi lembut dan kesadaran spiritual meningkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis riwayat menekankan pentingnya merenungi ciptaan Allah sebagai bagian dari ibadah. Hadis riwayat Imam Ahmad menyebutkan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Makna dari hadis ini adalah, melalui introspeksi diri dan merenungkan ciptaan Allah, manusia dapat menemukan jalan menuju pengenalan Allah yang hakiki. Dengan memahami alam sebagai ayat Allah, manusia tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang ciptaan, tetapi juga membangun hubungan spiritual yang dalam dengan Sang Pencipta. Alam menjadi guru yang membimbing manusia untuk menumbuhkan ketakwaan, rasa syukur, dan kepekaan terhadap hakikat kehidupan. Oleh karena itu, refleksi terhadap alam dalam Islam bukan sekadar aktivitas intelektual, tetapi juga praktik spiritual yang menghubungkan hati, akal, dan iman secara harmonis. Tauhid sebagai dasar spiritualitas alam dalam Islam. Pemahaman tentang alam tidak dapat dipisahkan dari konsep na-tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah.
Tauhid merupakan inti dari seluruh ajaran Islam dan menjadi fondasi dalam membangun hubungan spiritual antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Tanpa pemahaman tauhid, alam mungkin hanya dipandang sebagai objek fisik atau sumber manfaat material semata. Namun, ketika dipahami melalui lensa tauhid, alam menjadi manifestasi kekuasaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah yang mengundang manusia untuk merenung dan bersyukur. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 255, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ayat ini menegaskan bahwa segala ciptaan, termasuk seluruh alam semesta, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Allah. Tauhid bukan hanya pengakuan secara lisan, tetapi juga penghayatan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang memahami tauhid akan melihat setiap kejadian di alam sebagai bagian dari sistem yang harmonis dan terkendali oleh Allah. Misalnya, peredaran matahari, perubahan musim, hujan yang turun, dan pertumbuhan-tumbuhan bukan sekadar fenomena alam, tetapi merupakan manifestasi dari ketelitian, perencanaan, dan kekuasaan Allah. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190, Allah menegaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat ini menekankan bahwa alam menjadi sarana untuk mengenal Allah, sehingga tauhid bukan hanya keyakinan teologis, tetapi juga pengetahuan yang diperoleh melalui kontemplasi terhadap alam. Selain itu, tauhid juga mengajarkan manusia untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, termasuk kekuatan alam. Dalam sejarah manusia, banyak yang tergoda untuk menyembah atau menempatkan alam sebagai sumber kekuatan sendiri. Misalnya, fenomena alam tertentu dianggap sebagai dewa atau kekuatan supernatural. Islam secara tegas menolak hal ini dan menegaskan bahwa segala sesuatu di alam adalah ciptaan dan hamba Allah, tunduk kepada kehendaknya. Oleh karena itu, penghayatan tauhid membuat manusia sadar bahwa kekuatan sejati ada pada Allah, dan alam hanyalah medium untuk mengenal dan memuliakannya. Dari perspektif tasawuf, pemahaman tauhid terhadap alam membawa kepada ma'rifat, yaitu pengenalan mendalam terhadap Allah melalui ciptaannya. Para sufi menjelaskan bahwa alam adalah kitab yang ditulis oleh Allah, dan setiap makhluk adalah ayat yang mengisyaratkan sifat-sifatnya. Dengan merenungi alam, hati manusia belajar mengenali sifat-sifat Allah, seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana. Hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam konteks ini, mengenal diri berarti menyadari keterbatasan manusia di hadapan ciptaannya, yang pada gilirannya mengarahkan kepada pengenalan Allah. Dengan demikian, tauhid menjadi dasar spiritual yang mengikat manusia dengan alam. Alam bukan sekadar sumber daya atau tempat tinggal, melainkan sarana untuk merenungkan kebesaran Allah, meningkatkan kesadaran spiritual, dan membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan Sang Pencipta. Pemahaman ini menuntun manusia untuk selalu bersyukur, menjaga keseimbangan alam, dan menggunakan segala ciptaan Allah dengan penuh tanggung jawab. Tauhid bukan hanya keyakinan teoretis, tetapi praktik spiritual yang menuntun manusia untuk warna hidup selaras dengan alam dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam perspektif Islam, alam semesta bukan sekadar tempat hidup manusia, tetapi merupakan ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda yang nyata dari kebesaran Allah yang dapat diamati dengan indera dan direnungkan oleh akal. Konsep ayat kauniyah menekankan bahwa setiap elemen alam, mulai dari langit, bumi, air, udara, hingga makhluk hidup, memiliki makna dan hikmah yang dapat membawa manusia untuk lebih mengenal Sang Pencipta. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, hujan yang diturunkan Allah dari langit, dan Dia menghidupkan bumi sesudah mati, serta berbagai makhluk yang Dia sebarkan di bumi,
terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat ini menekankan bahwa alam penuh dengan tanda yang mengarahkan manusia untuk merenung, bersyukur, dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap fenomena alam mengandung pelajaran spiritual. Pergantian malam dan siang misalnya, mengajarkan manusia tentang ketepatan waktu, keteraturan kosmik, dan ketundukan ciptaan terhadap hukum Allah. Hujan yang turun menjadi simbol rahmat dan pemeliharaan Allah terhadap makhluknya, sedangkan laut yang luas menunjukkan kebesaran dan kekuatannya. Alam menjadi kitab terbuka yang dapat dibaca oleh siapa saja yang menggunakan akal dan hati untuk memahami tanda-tanda Allah. Para ulama klasik menekankan bahwa merenungi alam adalah bentuk ibadah, karena melalui kontemplasi manusia meneguhkan keyakinan tauhidnya dan meningkatkan kesadaran spiritual. Selain itu, ayat kauniyah juga berfungsi sebagai pengingat akan keterbatasan manusia. Ketika seseorang memperhatikan langit yang luas, gunung yang kokoh, atau samudra yang tak bertepi, manusia diingatkan bahwa kemampuan dan pengetahuannya sangat kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tawadhu', rendah hati, dan meningkatkan ketakwaan. Dalam tradisi tasawuf, pengalaman merenungi alam dapat membawa manusia kepada keadaan hati yang lebih lembut, reflektif, dan sadar akan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam konteks ayat kauniyah, mengenal diri berarti memahami posisi manusia di antara ciptaan lain dan menyadari bahwa seluruh alam tunduk kepada kehendak Allah. Kesadaran ini bukan hanya meningkatkan pemahaman intelektual, tetapi juga memperdalam pengalaman spiritual. Karena manusia belajar melihat alam bukan sekadar objek, tetapi medium untuk zikir, refleksi, dan penguatan iman. Alam juga mengajarkan keseimbangan dan harmoni. Segala ciptaan Allah bergerak menurut hukum-hukumnya dengan keteraturan yang sempurna. Pergeseran planet, siklus musim, pertumbuhan tanaman, dan rantai ekosistem menunjukkan bahwa alam berfungsi dalam sistem yang harmonis dan saling mendukung. Manusia sebagai khalifah di bumi diajarkan untuk menghormati hukum alam ini dan menjaga keseimbangan agar tidak merusak tatanan ciptaan Allah. Mengamati dan memahami ayat kauniyah menuntun manusia untuk hidup selaras dengan alam, menghargai ciptaan lain, dan mengembangkan rasa syukur yang tulus kepada Allah. Dengan demikian, alam sebagai ayat kauniyah bukan sekadar fenomena fisik, tetapi wasarana spiritual dan intelektual. Melalui kontemplasi terhadap alam, manusia diajak merenungi kebesaran Allah, memperkuat keyakinan tauhid, mengembangkan ketakwaan, dan memupuk rasa tanggung jawab terhadap ciptaannya. Ayat kauniyah menjadi jembatan antara pengetahuan, iman, dan praktik spiritual, sehingga setiap pengamatan terhadap alam dapat menjadi langkah menuju pengenalan yang lebih mendalam kepada Allah. Makrifat sebagai puncak pengenalan. Dalam tradisi spiritual Islam, makrifat dianggap sebagai puncak pengenalan seorang hamba terhadap Allah. Makrifat bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman batin yang mendalam dan langsung yang memungkinkan seseorang menyaksikan hakikat Sang Pencipta melalui ciptaannya. Dalam konteks hubungan antara Allah dan alam, makrifat menjadi tahap tertinggi di mana manusia tidak hanya mengagumi keindahan alam, tetapi juga mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap fenomena dan makhluk ciptaannya. Proses ini menuntut hati yang bersih, akal yang tajam, dan kesadaran spiritual yang tinggi, sehingga setiap pengamatan terhadap alam tidak hanya menghasilkan ilmu, tetapi juga pengalaman transformatif yang mendekatkan hamba kepada Allah. Makrifat menekankan pengenalan diri sebagai jalan mengenal Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad menyebutkan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam perspektif ini, manusia yang merenungkan keberadaan dirinya, keterbatasannya, dan hubungannya dengan alam semesta akan tersadar akan kebesaran Allah. Dengan menyadari bahwa seluruh alam tunduk kepada kehendaknya dan manusia hanyalah bagian dari ciptaan yang dikelolanya, seorang hamba mampu mengalami pengalaman spiritual yang mendalam. Alam
dengan segala fenomena dan kompleksitasnya menjadi medium ma'rifat, karena melalui pengamatan yang penuh kesadaran, manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah. Selain itu, ma'rifat menuntut kontemplasi terhadap ayat kauniyah dan ayat qauliyah, syirun secara bersamaan. Ayat kauniyah adalah tanda Allah dalam alam, sedangkan ayat qauliyah adalah wahyunya yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis riwayat. Menggabungkan keduanya dalam perenungan membantu manusia memahami hakikat hidup, tujuan penciptaan, dan jalan spiritual menuju Allah. Sebagai contoh, pengamatan terhadap matahari yang terbit dan terbenam, hujan yang menumbuhkan tanaman, atau pergantian malam dan siang menjadi sarana untuk merenungkan firman Allah dalam Al-Quran tentang penciptaan dan pemeliharaan alam semesta. Dengan demikian, makrifat menyatukan pengalaman batin, pengetahuan ilmiah, dan penghayatan wahyu dalam satu kesadaran spiritual yang utuh. Para sufi klasik menekankan bahwa ma'rifat adalah perjalanan hati yang kontinu, bukan pencapaian instan. Proses ini melibatkan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela seperti kesombongan, iri hati, dan nafsu berlebihan, sehingga hati menjadi cermin yang jernih untuk memantulkan cahaya Allah. Dalam konteks alam, seseorang yang berada dalam keadaan ma'rifat dapat melihat keindahan pohon, sungai, atau langit bukan hanya secara fisik, tetapi sebagai manifestasi sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Maha Penyayang, Al-Khaliq, Zona Maha, Charmer Pencipta, dan Al-Latif, Maha Halus dan mengetahui yang tersembunyi. Setiap pengalaman alam menjadi pengalaman zikir, sehingga pengamatan terhadap ciptaan Allah secara otomatis menumbuhkan kesadaran spiritual yang lebih dalam. Makrifat juga menekankan aksi nyata dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Pengenalan hakikat Allah melalui alam tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam, menghormati ciptaan lain, dan berperilaku adil terhadap makhluk lain. Manusia yang memiliki makrifat hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap tindakan mempengaruhi ciptaan Allah dan harus selaras dengan kehendaknya. Dengan demikian, makrifat menggabungkan pengenalan spiritual, kontemplasi intelektual, dan tanggung jawab moral, menjadikannya puncak pengenalan manusia terhadap Allah melalui alam. Dengan demikian, makrifat menempatkan alam bukan hanya sebagai objek pengamatan, tetapi sebagai guru spiritual yang membimbing manusia untuk melihat, merasakan, dan menghayati kehadiran Allah secara langsung. Melalui makrifat, hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta menjadi utuh, harmonis, dan penuh kesadaran, menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyempurnakan ibadah serta ketakwaan. Ibadah sebagai sarana mendekatkan diri. Dalam Islam, ibadah bukan hanya sekadar ritual formal yang dilakukan secara mekanis, tetapi merupakan sarana utama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hubungan spiritual manusia dengan Sang Pencipta. Ibadah mencakup segala bentuk penghambaan, baik melalui perbuatan lahiriah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, maupun melalui pengendalian batin seperti zikir, doa, dan refleksi diri. Dengan memahami alam sebagai manifestasi kebesaran Allah, ibadah menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan ciptaannya dan penciptanya secara bersamaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah, yang berarti mengenal, mengagungkan, dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ibadah juga berperan sebagai alat refleksi terhadap alam dan tanda-tanda Allah SWT. Misalnya, salat yang dilakukan sambil merenungkan ciptaannya mengajarkan manusia tentang keteraturan dan keseimbangan kosmik. Dari pergantian malam, dari siang hingga siklus hujan, dan pertumbuhan tanaman. Dalam perspektif tasawuf, ibadah merupakan sarana untuk mengalihkan perhatian dari kesibukan duniawi dan menumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu di alam tunduk kepada kehendak Allah. Dengan demikian, ibadah tidak hanya membangun kedekatan vertikal dengan Allah,
tetapi juga kedekatan horizontal melalui pemahaman harmonisasi manusia dengan alam. Zikir atau mengingat Allah merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 menyatakan, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Zikir memungkinkan manusia menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya, termasuk ketika merenungi alam. Saat seseorang berzikir sambil memandang langit yang luas, mengamati aliran sungai, atau menyaksikan keindahan bunga yang mekar, hati menjadi lembut dan jiwa merasakan kedamaian. Alam menjadi media ibadah yang hidup, di mana setiap ciptaan menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah, sehingga zikir menjadi perpanjangan pengalaman spiritual yang terintegrasi dengan pengamatan terhadap alam. Selain ibadah formal, Islam menekankan pentingnya perbuatan baik dan pemeliharaan alam sebagai bagian dari ibadah. Menjaga keseimbangan lingkungan, memelihara flora dan fauna, serta bertindak adil terhadap sesama makhluk merupakan wujud nyata dari penghambaan kepada Allah. Firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 menyebutkan, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Ayat ini menekankan bahwa ibadah tidak terbatas pada ritual semata, tetapi juga mencakup tindakan yang mencerminkan kepedulian terhadap ciptaan Allah. Lebih lanjut, ibadah membentuk kesadaran holistik antara manusia, alam, dan Allah. Ketika manusia menyadari keterkaitan ini, setiap aktivitas kehidupan sehari-hari dapat diubah menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan penuh kesadaran. Contohnya, menanam pohon, membersihkan sungai, atau membantu sesama makhluk bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang menguatkan hubungan spiritual dengan Allah. Ibadah dalam konteks ini menjadi sarana untuk menyeimbangkan dimensi lahiriah dan batiniah manusia, sehingga kehidupan menjadi lebih bermakna dan selaras dengan tujuan penciptaan. Dengan demikian, ibadah adalah jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat penghayatan spiritual, dan memaknai alam sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Melalui ibadah, manusia belajar bersyukur, bertanggung jawab, dan hidup selaras dengan ciptaan Allah, menjadikan setiap interaksi dengan alam sebagai bentuk penghambaan yang tulus dan sarana untuk meningkatkan kualitas iman. Ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi pengalaman transformatif yang menyatukan hati, pikiran, dan tindakan dalam satu kesadaran spiritual yang mendalam. Alam sebagai medium zikir. Dalam Islam, zikir atau mengingat Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang paling utama. Karena zikir tidak hanya membersihkan hati, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual yang mendalam. Alam menjadi medium yang ideal untuk zikir. Karena setiap ciptaannya memancarkan tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, dan kasih sayang Allah. Ketika manusia merenungi langit yang luas, matahari yang bersinar, sungai yang mengalir, atau bunga yang mekar, hatinya dapat tersentuh untuk menyebut nama Allah, mengagungkannya, dan bersyukur atas segala nikmatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menegaskan bahwa zikir adalah sarana untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan alam menyediakan konteks yang sempurna bagi pengalaman tersebut. Alam sebagai medium zikir bekerja pada dua level, sensorik dan reflektif. Secara sensorik, keindahan dan keteraturan alam menarik perhatian manusia dan membangkitkan kekaguman yang alami. Misalnya, melihat bintang-bintang di malam hari atau mendengar suara ombak dapat menimbulkan rasa takjub yang mendorong hati untuk mengingat Allah. Secara reflektif, alam mengandung tanda-tanda yang menuntun manusia pada kontemplasi yang lebih dalam. Perubahan musim, pergantian siang dan malam, atau siklus pertumbuhan tanaman menunjukkan keteraturan dan hukum yang Allah tetapkan, sehingga merenungkan hal-hal ini menjadi zikir intelektual dan spiritual. Dengan demikian,
Alam bukan hanya latar, tetapi partisipan aktif dalam proses zikir. Para ulama tasawuf menekankan bahwa zikir tidak harus terbatas pada bacaan lisan atau doa formal. Zikir bisa muncul secara alami melalui kontemplasi ciptaan Allah. Ibnu Arabi menulis bahwa alam adalah cermin yang memantulkan sifat-sifat Allah, dan siapa yang mampu merenungi ciptaannya dengan hati yang tulus akan menemukan zikir yang tidak terputus. Dalam konteks ini, setiap elemen alam, mulai dari angin yang bergerak hingga burung yang berkicau, dapat menjadi pengingat akan Ar-Rahman, Maha Penyayang, Al-Khaliq, Maha Pencipta, dan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Zikir melalui alam bukan hanya meningkatkan kesadaran spiritual, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian terhadap ciptaan Allah. Selain itu, alam sebagai medium zikir mendorong manusia untuk hidup harmonis dengan ciptaan lain. Dengan menyadari bahwa setiap makhluk adalah manifestasi kekuasaan Allah, manusia belajar menghormati alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan tidak merusak tatanan ciptaan. Hal ini sesuai dengan konsep Islam tentang khalifah di bumi, di mana manusia bertanggung jawab memelihara dan memanfaatkan alam secara bijaksana. Zikir yang terintegrasi dengan pengamatan alam menghasilkan kesadaran bahwa semua aktivitas manusia seharusnya selaras dengan kehendak Allah dan keseimbangan alam. Lebih jauh, zikir melalui alam memperluas dimensi spiritual dari ibadah sehari-hari. Kegiatan seperti berjalan di hutan, memandang laut, atau menanam pohon dapat menjadi zikir yang menghubungkan hati dengan Allah. Zikir ini membangun kontinuitas antara pengetahuan intelektual tentang ciptaan, pengalaman sensorik, dan pengalaman spiritual batinia. Dalam praktiknya, alam menjadi masjid terbuka al-syuni, di mana setiap makhluk dan fenomena berperan sebagai tanda yang mengingatkan manusia akan kebesaran Allah. Dengan demikian, alam sebagai medium zikir bukan sekadar latar atau hiasan kehidupan, tetapi merupakan sarana aktif untuk menyadarkan manusia akan kehadiran Allah meningkatkan kualitas ibadah, dan menumbuhkan kedamaian batin. Melalui zikir yang terintegrasi dengan kontemplasi alam, manusia dapat merasakan hubungan spiritual yang mendalam, memperkuat iman, dan menyelaraskan hidupnya dengan tujuan penciptaan yang mulia. Ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju Allah. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak dipisahkan dari spiritualitas. Sebaliknya, ilmu adalah sarana untuk mengenal Allah dan memahami ciptaannya. Alam semesta, yang merupakan ayat kauniyah, dapat dipelajari dan dianalisis melalui ilmu pengetahuan, sehingga penelitian ilmiah menjadi jalan untuk merenungi kebesaran Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Imran, ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat ini menegaskan bahwa pemahaman intelektual terhadap fenomena alam harus dibarengi dengan refleksi spiritual, sehingga ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk memperkuat iman dan memperdalam tauhid. Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki dua dimensi: eksplorasi fakta dan kontemplasi spiritual. Koning. Eksplorasi fakta mencakup pengamatan, pengukuran, dan pemahaman tentang hukum-hukum alam seperti gravitasi, siklus air, fotosintesis, atau orbit planet. Dimensi kontemplasi spiritual muncul ketika manusia merenungkan keteraturan dan keselarasan alam tersebut sebagai manifestasi kekuasaan Allah. Sebagai contoh, hukum gravitasi yang menjaga benda-benda tetap berada pada orbitnya atau siklus air yang menghidupkan bumi menunjukkan keteraturan luar biasa yang hanya mungkin berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi jembatan antara akal, pengamatan empiris, dan pengakuan terhadap kebesaran Allah Ta'ala. Para ulama klasik dan sufi menekankan bahwa ilmu tanpa kesadaran spiritual bisa berbahaya, sementara ilmu yang dibarengi refleksi spiritual membawa manusia kepada makrifat. Ibnu Sina, Avicenna, dan Al-Farabi misalnya menekankan bahwa pemahaman tentang ciptaan Allah harus diikuti dengan kesadaran akan pencipta. Ilmu pengetahuan yang murni untuk keuntungan duniawi tanpa meneguhkan tauhid akan kehilangan esensinya.
Sebaliknya, ilmu yang dilakukan dengan tujuan memahami ciptaan Allah dan meningkatkan kesadaran spiritual membawa manusia kepada pengalaman iman yang lebih mendalam. Ilmu pengetahuan juga memperluas pemahaman manusia tentang keteraturan kosmik dan keseimbangan alam, yang berfungsi sebagai sarana ibadah dan zikir. Contohnya, mempelajari siklus planet, pergantian musim, atau interaksi ekosistem mengungkapkan keteraturan yang halus dan kompleks, sehingga manusia dapat merenungkan hikmah dan keadilan Allah. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur, rendah hati, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yang menjaga dan memelihara ciptaannya. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan zikir alam meningkatkan kualitas spiritual sekaligus moral manusia. Lebih jauh, ilmu pengetahuan dapat menjadi sarana untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya, melalui pengamatan terhadap proses alam, manusia dapat mengenali Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Ar-Rahman, Maha Penyayang. Setiap hukum alam yang ditemukan melalui penelitian ilmiah adalah bukti dari kebijaksanaan dan kekuasaan Allah yang menuntun manusia untuk merenung, bersyukur, dan memperkuat keyakinan tauhid. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dalam Islam bukan hanya sarana akal manusia untuk memahami dunia, tetapi juga jalan menuju pengenalan Allah. Integrasi antara penelitian empiris, refleksi spiritual, dan zikir terhadap ciptaannya memungkinkan manusia hidup selaras dengan alam, memperdalam iman, dan menghayati hubungan spiritual yang mendalam dengan Allah. Ilmu pengetahuan menjadi alat untuk menyeimbangkan akal, hati, dan tindakan, sehingga setiap penemuan dan pemahaman tentang alam membawa manusia lebih dekat kepada Sang Pencipta. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Dalam perspektif Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifah di bumi, yang berarti sebagai wakil atau pengelola ciptaan Allah dengan tanggung jawab moral dan spiritual yang besar. Konsep ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ayat ini menekankan bahwa manusia memiliki peran unik yang tidak dimiliki makhluk lain. Kemampuan untuk memelihara, mengelola, dan memanfaatkan alam secara bijaksana sesuai dengan kehendak Allah. Tanggung jawab ini tidak bersifat sewenang-wenang, tetapi harus dilaksanakan dengan kesadaran bahwa seluruh ciptaan adalah amanah dari Sang Pencipta. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab ganda kepada Allah dan kepada ciptaannya. Tanggung jawab kepada Allah berarti setiap tindakan harus selaras dengan hukumnya, menghindari kemaksiatan, dan senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan. Tanggung jawab kepada ciptaannya mencakup pemeliharaan alam, perlindungan terhadap makhluk lain, serta pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana. Firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141 menekankan pentingnya keseimbangan dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip kesederhanaan, tanggung jawab, dan kesadaran moral. Dalam konteks spiritual, peran sebagai khalifah mengajarkan manusia untuk melihat alam bukan sekadar objek atau sumber materi, tetapi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dihormati dan dijaga. Sebagai contoh, menjaga kelestarian hutan, menjaga kebersihan sungai, dan merawat satwa adalah bentuk pengamalan tanggung jawab khalifah. Tindakan ini tidak hanya bermanfaat secara ekologis, tetapi juga menjadi ibadah yang menumbuhkan kesadaran tauhid dan marifat. Karena melalui perbuatan tersebut manusia menyadari keteraturan, keterkaitan, dan keindahan ciptaan Allah. Para ulama menekankan bahwa tanggung jawab khalifah meliputi 3 dimensi utama: moral, sosial, dan ekologis. Dimensi moral menuntut manusia untuk berperilaku adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap sesama makhluk. Dimensi sosial menekankan keadilan dalam interaksi antar manusia, termasuk distribusi sumber daya alam,
perlindungan hak-hak masyarakat, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dimensi ekologis mengharuskan manusia menjaga keseimbangan alam, melindungi keanekaragaman hayati, dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab khalifah tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif, yang mencakup seluruh ekosistem dan masyarakat. Lebih jauh, kesadaran sebagai khalifah mendorong manusia untuk mengintegrasikan ilmu, ibadah, dan etika. Pengetahuan tentang alam menjadi dasar pengelolaan yang bijaksana, ibadah menumbuhkan kesadaran spiritual, dan etika memastikan setiap tindakan selaras dengan prinsip keadilan Allah. Kombinasi ini memungkinkan manusia menjalankan perannya secara utuh, sehingga bumi tetap terjaga, makhluk lain terlindungi, dan hubungan manusia dengan Allah semakin erat. Dengan demikian, manusia sebagai khalifah bukan sekadar pengelola fisik bumi, tetapi juga penjaga spiritual dan moral ciptaan Allah. Kesadaran ini menuntun manusia untuk hidup selaras dengan alam, menghargai setiap makhluk, dan mengembangkan hubungan spiritual yang mendalam dengan Allah. Menjadi khalifah berarti menjalani tanggung jawab yang holistik, menggabungkan iman, akal, hati, dan tindakan, sehingga setiap aspek kehidupan menjadi sarana penghambaan dan refleksi terhadap kebesaran Allah. Kedamaian dalam keharmonisan alam dalam Islam. Kedamaian bukan hanya sekadar kondisi batin manusia, tetapi juga tercermin melalui keharmonisan antara manusia, alam, dan Allah. Alam semesta yang diciptakan dengan keteraturan dan keseimbangan memberikan pelajaran mendalam tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan ciptaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini menegaskan pentingnya tindakan yang selaras dengan kehendak Allah, agar manusia, ciptaan lain, dan lingkungan tetap berada dalam harmoni. Keharmonisan ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga menumbuhkan kedamaian batin dan spiritual bagi manusia yang merenunginya. Keharmonisan alam mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya siklus air yang mengalir tanpa henti, pergantian musim yang tertib, atau rantai makanan yang seimbang menunjukkan bahwa setiap elemen alam memiliki fungsi dan peran yang saling mendukung. Manusia sebagai khalifah diajarkan untuk menghormati hukum alam dan menjalankan tanggung jawabnya secara bijaksana, sehingga tidak merusak keseimbangan yang telah ditetapkan Allah. Dengan memahami keteraturan ini, hati manusia menjadi lebih tentram, menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam pengawasan Allah dan bahwa kerusakan atau ketidakseimbangan adalah akibat kelalaian manusia sendiri. Selain itu, alam yang harmonis mendorong manusia untuk merenungkan kesaling terkaitan antara makhluk dan ciptaan. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi. Predator dan mangsa, pohon dan hewan, sungai dan manusia, semuanya bekerja dalam keselarasan yang menakjubkan. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur dan empati, karena manusia menyadari bahwa keberlangsungan hidupnya bergantung pada keseimbangan yang Allah ciptakan. Dalam perspektif tasawuf, merenungi hubungan ini membawa hati manusia kepada kedamaian batin, karena ia menyadari bahwa Allah menjaga seluruh ciptaan dengan hikmah yang sempurna. Keharmonisan alam juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Mengamati keteraturan kosmos, keindahan lanskap, dan pola kehidupan di bumi mengingatkan manusia akan kebesaran Allah, sehingga zikir dan rasa syukur muncul secara alami. Hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam konteks keharmonisan alam, mengenal diri berarti menyadari posisi manusia dalam jaringan kehidupan yang luas dan kompleks, sehingga manusia terdorong untuk hidup selaras dengan ciptaan lain dan memperkuat hubungannya dengan Allah. Lebih jauh, kedamaian yang lahir dari keharmonisan alam mendorong aksi nyata untuk menjaga lingkungan. Mengurangi limbah, menanam pohon, menjaga sungai, dan melestarikan keanekaragaman hayati bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga wujud ibadah dan penghambaan kepada Allah.
Ketika manusia berkontribusi pada keseimbangan alam, ia secara langsung menciptakan kondisi yang mendukung kedamaian spiritual, sosial, dan ekologis. Keharmonisan ini membentuk siklus yang saling memperkuat, alam yang seimbang menenangkan manusia, manusia yang sadar menjaga alam memperkuat keseimbangan ciptaan, dan kesadaran spiritual terhadap Allah semakin mendalam. Dengan demikian, kedamaian dalam Islam tidak terlepas dari keharmonisan dengan alam. Melalui kontemplasi terhadap keteraturan dan keterkaitan ciptaan Allah, manusia belajar bersyukur, hidup selaras dengan lingkungan, dan mengembangkan hubungan spiritual yang mendalam dengan Sang Pencipta. Keharmonisan alam menjadi sarana untuk mencapai kedamaian batin, memperkuat iman, dan menjadikan kehidupan di dunia penuh berkah dan makna. Refleksi dan perenungan. Refleksi dan perenungan merupakan tahapan penting dalam kehidupan spiritual seorang Muslim. Karena melalui proses ini manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah, memahami makna ciptaannya, dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Islam menekankan bahwa manusia diciptakan tidak hanya untuk hidup secara lahiriah, tetapi juga untuk merenungi ciptaan, mengenal hakikat diri, dan menyadari kebesaran Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Ayat ini mengajak setiap individu untuk merenungkan perilaku, tujuan hidup, dan hubungannya dengan Allah serta ciptaannya, sehingga refleksi menjadi sarana peningkatan kualitas spiritual dan moral. Perenungan terhadap alam adalah salah satu bentuk refleksi yang paling efektif. Alam semesta dengan segala keteraturan, keindahan, dan kompleksitasnya merupakan kitab terbuka yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari pergantian malam dan siang, siklus hujan, pertumbuhan-tumbuhan, hingga interaksi makhluk hidup, manusia dapat mengambil pelajaran tentang keteraturan kosmos, kesaling terkaitan ciptaan, dan hikmah yang tersembunyi di balik setiap fenomena. Dengan merenungi hal ini, hati manusia menjadi lembut, akal menjadi jernih, dan kesadaran spiritual meningkat, sehingga perenungan alam tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga pengalaman batin yang mendekatkan diri kepada Allah. Refleksi juga menekankan pengenalan diri sebagai jalan menuju pengenalan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh para sufi dan ulama klasik, hadis riwayat Imam Ahmad menyebutkan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam praktiknya, mengenal diri berarti menyadari keterbatasan manusia, memahami perannya sebagai khalifah, serta mengidentifikasi sifat-sifat dan potensi yang dapat digunakan untuk beribadah dan berkontribusi pada kesejahteraan ciptaan lain. Proses ini memadukan introspeksi, evaluasi diri, dan kontemplasi terhadap alam sebagai sarana untuk menemukan kedekatan spiritual dengan Allah. Selain itu, refleksi mendorong manusia untuk memperbaiki hubungan dengan ciptaan lain. Dengan memahami keteraturan alam dan peran setiap makhluk dalam menjaga keseimbangan kosmos, manusia belajar untuk bersikap adil, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Menjaga lingkungan, merawat hewan, dan memelihara sumber daya alam menjadi bagian dari perenungan yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Dengan demikian, refleksi spiritual tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi diterapkan melalui tindakan etis dan ibadah yang selaras dengan kehendak Allah. Refleksi dan perenungan juga memungkinkan manusia untuk menemukan kedamaian batin dan ketenangan jiwa, karena menyadari bahwa segala sesuatu berada di bawah pengawasan Allah. Alam menjadi cermin bagi hati yang mencari ketenangan, zikir menjadi media untuk mengingatnya, dan penghayatan tauhid menguatkan keyakinan bahwa setiap kejadian memiliki hikmah yang tersembunyi. Kesadaran ini menuntun manusia untuk menjalani hidup dengan penuh syukur, kesabaran, dan ketekunan, sehingga hubungan spiritual dengan Allah menjadi lebih mendalam dan hidup. Dengan demikian, refleksi dan perenungan merupakan puncak dari proses spiritual dalam hubungan manusia dengan Allah dan alam. Melalui perenungan, manusia belajar merenungkan tanda-tandanya,
mengenal diri, memperbaiki perilaku, menjaga alam, dan memperkuat iman. Proses ini menjadikan kehidupan bukan sekadar rutinitas duniawi, tetapi perjalanan spiritual yang bermakna, selaras dengan kehendak Allah, dan penuh kedamaian batin yang mendalam. Alhamdulillah saudaraku, itu dia perjalanan kita menelusuri hubungan antara Allah dan alam. Semoga obrolan hari ini bikin hati kita makin tenang, makin bersyukur, dan lebih peka sama tanda-tanda Allah di sekitar kita. Jangan lupa ya, kalau kalian suka video ini, klik like, share ke teman-teman, dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng-bareng. Komen juga pengalaman kalian merenungi alam atau pelajaran yang kalian dapat dari ciptaan Allah. Terima kasih udah nemenin sampai akhir. Semoga ilmu dan inspirasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa, alam itu guru yang luar biasa, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.